yang mereka punya, saudara, tidak diikat dengan iman. Nah, jadi iman itu ajaib, iman itu luar biasa. Iman itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. An-nikmatul kubra. Nikmat yang paling besar diterima oleh seorang manusia adalah iman. Saya tidak katakan akal itu tidak besar. Saya tidak katakan ilmu itu tidak besar. Akal, ilmu itu dua nikmat yang luar biasa besarnya dari Allah. Tapi jangan lupa, iman adalah nikmat yang terbesar. Ikat itu akal, ikat itu ilmu. Jangan sampai lepas daripada iman. Nah itu yang perlu kita ingat. Jadi luar biasa jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu betul-betul satu jawaban yang dilandaskan kepada iman. Dan di kemudian hari, ternyata akhirnya jawaban Sayyidina Abu Bakar itu bisa dibuktikan dengan logika, dengan ilmu. Cuman ketika itu ilmunya memang belum sampai, tapi sekarang ilmunya sudah sampai. Enggak heran lagi, kenapa bingung? Kalau manusia aja bisa menciptakan satu kendaraan untuk menempuh jarak jauh dalam waktu yang singkat, apalagi Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi artinya itu kalau di zaman sekarang orang masih meragukan peristiwa Isra Mi'raj, ya kelewatan, saudara. Nah, kalau sekarang masih meragukan, kelewatan. Sebab sekarang udah bisa dijawab dengan logika, udah bisa dijawab dengan ilmu. Nah, dulu di zaman Nabi harus dijawab dengan iman. Ilmu, saudara, dan logika nggak sampai. Di zaman sekarang pun ada persoalan-persoalan yang logika dan ilmu nggak sampai, saudara. Contohnya, kalau kita bicara surga dan neraka, mau dilogikakan bagaimana? Emang ada yang bisa melogikakan surga neraka? Nggak bisa. Emang ada yang pernah lihat surga dan neraka di antara kita? Nggak ada. Ilmunya nggak sampai, saudara. Nggak sampai. Maka itu iman kepada adanya surga dan adanya neraka, saudara. Untuk bisa percaya, yakin, menerima, kuncinya adalah iman. Iman. Wajib kita percaya, saudara. Nah, kalau kita merasionalisasikan, bagaimana merasionalisasikannya? Gak bisa. Gak ada di antara kita yang pernah punya pengalaman masuk surga sama neraka. Kalau ada yang punya pengalaman, dia bisa jadi saksi kita tuh. Anda pernah ke surga, Anda jadi saksi. Gak bisa, saudara. Di antara kita, karena itu banyak masalah-masalah ghaibiyat, masalah-masalah alam gaib yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis harus diterima dengan iman. Diterima dengan iman. Iman itu sangat penting, saudara. Nah, karena itu kalau ada profesor, doktor, kelihatan ilmunya tinggi, akalnya tajam, ilmunya luas, tapi ujung-ujungnya ateis, tidak percaya dengan keberadaan Allah, tidak percaya dengan agama. Itu tadi, saudara. Karena akal dan ilmunya dibiarkan berpikir liar, ilmunya disalahgunakan, akhirnya dia jadi melenceng daripada ajaran agama. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Saya pernah membahas di majelis ini. Saya pernah bahas di majelis ini untuk membuktikan iman itu teramat penting. Salah satunya kita ambil dari dialog yang terjadi di antara Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu dengan Al-Imam Muhammad Al-Baqir, yaitu ayah daripada Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Abu Hanifah memberikan pelajaran kepada kita ketika ditanya oleh Imam Muhammad Al-Baqir tentang konsep berfikirnya, saudara. Nah, saya tidak mau cerita panjang lebar soal konsep berfikirnya, tapi ada yang menarik. Yang menarik, kita diberikan contoh pertama soal sholat dan puasa. Sholat dan puasa sama-sama wajib, tapi sholat lebih wajib daripada puasa. Dalam rukun Islam pun sholat disebutkan lebih dulu daripada puasa. Dan nggak sampai di situ, sholat juga merupakan imaduddin, yaitu tiangnya agama. Tapi ada yang menarik, perempuan yang haid, saudara, itu wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan karena haidnya. Sementara sholat yang ditinggalkan karena haidnya tidak perlu diqadha. Itu aturan syariat. Nah, ini kalau pakai logika, saudara, pakai logika tanpa iman, nggak bisa diterima, saudara. Kenapa? Mari kita lihat logika liar ini, saudara.
Ini saya sebut logika dia. Dia akan katakan apa? Kalau sholat saja yang lebih tinggi dari puasa tidak perlu diqadha, apalagi puasa. Itu logika. Jadi kalau sholat tidak perlu diqadha, maka perempuan-perempuan haid tidak perlu mengqadha puasanya. Itu namanya logika. Atau sebaliknya, kalau logika lihat, sebaliknya, puasa saja yang tidak lebih tinggi daripada sholat mesti diqadha, apalagi sholat. Maka kalau pakai logika liar, mestinya perempuan yang haid wajib untuk mengqadha sholatnya. Kenapa? Puasa aja wajib diqadha, apalagi sholat. Itu logika. Kira-kira jelas tidak? Kalau akal secara logika, saudara barusan saudara kelihatannya benar gak? Benar. Logika. Tapi uniknya, syariat nggak ikut itu logika, saudara. Enggak, syariat punya aturan, pokoknya puasanya diqadha, sholatnya enggak, titik. Bagi perempuan yang haid, saudara. Jadi tidak ikut logika yang pertama, tidak ikut logika yang kedua, enggak. Nah sekarang sikap kita sebagai orang beriman bagaimana? Terima saja dulu dengan iman. Terima, amanna bisyariah, wasaddaqna bisyariah. Aku beriman kepada syariat ya Allah. Aku terima syariatmu. Iman dulu yang terima, jangan protes sama akal. Jangan, bahaya kalau akal memprotes, saudara. Nanti yang diprotes itu imannya, yang diprotes itu syariatnya, yang diprotes itu keputusan Allah dan Rasulnya. Bisa mulhid dia, saudara. Terima dulu pakai iman. Nah kalau udah terima pakai iman, baru akal nanya. Tanya, ya Allah, bukan aku memprotesmu ya Allah. Bukan hamba ingin mengkritik putusanmu ya Allah. Tapi li'itmi'nanil qalb, supaya hati hamba tenang. Wa litaqwiyatil iman, supaya iman hamba ini semakin kuat ya Allah. Kenapa sih kok yang puasanya wajib diqadha, yang sholatnya enggak ya Allah? Kan sholat lebih utama dari puasa ya Allah. Enggak apa-apa, silakan akal bertanya. Itu namanya akal bertanya untuk menggali hikmah, bukan memprotes, saudara. Kalau tadi akal memprotes, dia protes syariat, saudara. Jangan, terima dulu pakai iman. Silakan tanya pakai akal. Nah kalau udah tanya pakai akal, jawab pakai ilmu. Nah ilmu itu, saudara, kita ikat dengan iman, kita tuntun akal untuk menelusuri, cari jawabannya. Nah begitu kita tuntun, ketemu jawabannya. Oh iya, puasa itu kan setahun sekali. Kalau perempuan mengalami haid di bulan Ramadan, katakan 7 hari, dia punya qadha puasa cuma 7 hari. Dan dia bisa bayar dalam waktu 1 tahun. Dia bisa bayar sekaligus 7 hari, dia bisa bayar dicicil sehari-sehari sepanjang 1 tahun. Dia boleh bayar di bulan Syawal, boleh bayar di bulan Dzulqa'dah, boleh bayar di bulan Dzulhijjah, boleh bayar di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, bahkan di Sa'ban. Nah sekarang jujur, kalau utang puasa 7 hari dibayar sepanjang 1 tahun, berat atau ringan? Ringan, oh ringan, pantas diwajibin sama Allah, ringan. Allah wajibin wanita untuk mengqadhanya. Tapi kalau sholat sehari itu 5 waktu. Kalau dia haid 7 hari, berarti 35 waktu sholat dia tinggal. Kalau sholat diwajibkan qadha, berarti setiap dia haid, kemudian bersih, kemudian dia mandi untuk mengangkat hadas besarnya tadi, saudara. Setelah itu dia wajib qadha 35 waktu sholat. Kalau cuma 7 hari haidnya, kalau 14 hari, akan dikali 2 lagi 70 waktu sholat. Nah, saya mau tanya, kira-kira merepotkan tidak? Berat tidak bagi perempuan? Berat. Allah Maha tahu ini berat bagi kaum wanita. Nah, Allah nggak wajibkan. Kenapa? Rahmatan minallah wa safaqatan minallah lin nisa. Itu merupakan rahmat, bentuk kasih sayang Allah untuk kaum wanita. Allah bebaskan, nggak usah qadha sholatnya. Ternyata masuk di akal tidak? Masuk logika, saudara. Siapa bilang syariat Allah nggak masuk di akal? Oh, pantes sholatnya nggak perlu diqadha. Karena berat. Nah sekarang perempuan itu ngurus haidnya aja udah repot, saudara.
Ngurus darah haidnya yang keluar selama 7 hari bukan gampang. Berapa banyak perempuan yang haid itu kepalanya pusing. Berapa banyak yang haid perutnya sakit. Berapa banyak haid yang haid badannya meriang, saudara. Udah berat ngurus haid. Nah mungkin kita kaum lelaki nggak tahu beratnya karena belum pernah ngalamin haid. Nah emang sekali-sekali laki perlu haid 7 hari aja. Kalau nggak kalang kabut kita, saudara. Artinya tahu tuh berat. Nah kalau itu berat, pantas Allah nggak tambah berat lagi dengan qada sholat. Saya mau tanya, ternyata syariat Nabi masuk di akal tidak? Masuk. Jadi jangan protes dulu, akal protes. Wah ini nggak masuk di akal, ini syariat. Puasa sholat yang lebih wajib daripada puasa nggak dikodok. Puasanya dikodok, ini nggak masuk di akal. Ini nggak logis. Bukan nggak logis, akal ente yang mandek. Karena ente nggak punya ilmu, ente nggak ikat dengan iman. Jadi logikamu nggak berjalan. Logika kalau mau jalan benar, ikat dengan iman. Amunisi kasih dengan ilmu, saudara. Insya Allah dia bisa dapat jawaban. Kira-kira jelas tidak? Taib. Nah, kemudian Al-Imam Abu Hanifah menambahkan contoh yang kedua. Ini luar biasa contoh-contoh yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, saudara. Yang kedua, saudara, air kencing itu najis. Air mani itu, saudara, sebagian ulama mengatakan suci. Sebagian madhab. Nah ini menarik. Air kencing najis, air mani suci. Air kencing kalau keluar kita nggak wajib mandi. Air mani kalau keluar wajib mandi. Itu aturan syariat tuh. Allah punya aturan. Kan kemarin udah dibahas oleh Kiai Zain, saudara. Nah sekarang persoalannya logika nggak terima. Kalau logikanya tidak diikat dengan iman. Ini bagaimana aturan Islam? Nggak logik nih. Masa yang suci keluar wajib mandi, yang najis enggak? Nah mestinya pakai logika, kalau yang suci saja keluar wajib mandi, keluar yang najis lebih wajib mandi. Sehari 10 kali kencing, 10 kali mandi. Jadi mujair kita. Insya Allah. Atau logika terbalik. Kita balik logikanya, saudara. Yang najis saja keluar tidak wajib mandi, apalagi yang suci. Jadi kalau pakai logika, mestinya keluar mandi nggak perlu mandi. Kenapa? Orang yang najis saja nggak wajib mandi. Kok yang suci jadi wajib mandi? Itu logika, saudara. Cara berpikir logika begitu tuh, tegak lurus saja deh, hitam putih, saudara. Kenapa? Karena nggak diikat pakai iman. Nah Islam nggak begitu, saudara. Terima dulu pakai iman. Ya Rabb, aman nabi syariah, sadak nabi syariah. Aku terima, ya Allah, kau punya aturan. Aku beriman, ya Allah, dengan kau punya aturan. Keluar mandi, wajib mandi. Keluar air kencing, tidak wajib mandi. Aku terima, ya Allah. Terima pakai iman. Habis itu akal boleh nanya, tapi jangan protes. Ya Allah, untuk menambah ketenangan jiwa, kekuatan iman. Kenapa sih? Kok yang suci keluar nggak wajib mandi? Yang suci keluar wajib mandi. Yang najis kok justru enggak? Kenapa ya Allah? Kenapa? Kan mestinya kalau yang najis tidak wajib mandi, apalagi yang suci. Atau dibalik, kalau yang suci aja wajib mandi, apalagi yang najis. Kenapa ya Rob? Nah silakan akal nanya. Untuk apa? Gali hikmah. Habis itu jawab dengan ilmu. Yang dituntun dengan iman. Ajak itu akal berpikir. Terus berpikir, saudara. Nah, dapat jawabannya. Ada 2 jawaban, saudara. Pertama seperti tadi. Orang itu kalau kencing, sehari itu frekuensinya tinggi. Bisa 5 kali. Kalau diwajibkan mandi, alangkah repot dia punya hidup. Dia mau sholat subuh. Oh semalam sebelum tidur saya kencing. Berarti mesti mandi. Mesti mandi sudah. Nggak bisa ambil wudhu begitu aja. Nah, habis selesai ntar zuhur mau sholat lagi. Tadi habis sarapan saya kencing. Berarti mesti mandi lagi. Nah, terus begitu mau sholat asar, saudara, ingat tadi habis makan siang kencing juga. Ya mesti mandi lagi. Nah begitu mau maghrib, saudara dia ingat tadi kayaknya jam 5 saya kencing. Saudara, mesti wudhu lagi mau sholat maghrib. Nanti begitu maghrib mau sholat isya, saudara, pakai ingat barusan habis makan malam kencing. Dia mandi lagi. Jadi berapa kali mandi? 5.
Saya mau tanya, jujur, kira-kira kalau begitu kewajibannya, repot gak hidup kita? Sibuk, repot, saudara. Repot, apalagi tinggal di Megamendung yang dingin. Mandi 5 kali ya saudara, beku kita punya badan. Alangkah repotnya kalau itu diwajibkan saudara. Nah, akal nerima, oh pantas. Keluar kencing gak wajib mandi. Supaya gak merepotkan hidup umat manusia. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kamu kemudahan, bukan kesulitan. Oh, kita dibuat mudah sama Allah. Kita punya hidup. Masuk di akal tidak? Nah, lalu kenapa keluar yang suci kok wajib mandi? Nah, itu kan keluar mandi kan enggak tiap hari. Mandi kan keluar sekali-sekali. Paling kan yang tiap hari pengantin baru. Iya. Nah, kalau yang bukan pengantin baru kan enggak tiap hari keluar. Bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali. Maaf, ada setahun bininya enggak ditengokin. Ada, saudara. Artinya apa? Saya cuma ingin menyebutkan air mani itu keluar sekali-sekali. Kalau diwajibkan mandi, tidak membebankan, tidak memberatkan, pantas diwajibin mandi. Masuk di akal tidak? Nah, tambahan lagi saudara. Orang kalau keluar mani, maaf, 75% tenaga hilang. Lemas. Betul? Saya mau tanya nih. Kita kalau kerja ke sawah dari pagi sampai sore, capek nggak? Capek sore. Wah, lemes badan, capek, udah berkeringat. Kita pengen seger, ngapain? Mandi. Kenapa? Mandi itu memulihkan tenaga. Tenaga hilang, saudara. Mandi itu pemulihan tenaga. Makanya kalau orang keluar mani, Nabi anjurkan buru-buru mandinya, jangan ditunda. Supaya kita aktif lagi, giat lagi. Kalau pagi keluar mani, kita nggak mandi, sampai sore kita lemes. Males, saudara. Mau terima males, mau terima tamu males, mau baca kitab males, mau ngajar males, saudara. Tapi coba mandiin segera, saudara. Begitu mandu, badan segar. Kita siap untuk beraktivitas lagi, saudara. Oh, pantas keluar mani, disuruh mandi. Untuk pemulihan tenaga. Masuk di akal tidak? Masuk. Sedangkan kencing, saudara, kan nggak ada yang ngos-ngosan. Emang kencing buang tenaga? Enggak, kecuali kencing batu. Ini kencing ini justru bikin lega, saudara. Coba kalau kita kebelat kencing, kita tahan nih, mau kencing, saudara. Mau duduk salah, mau diri salah, mau ngajar salah, mau pergi salah, mau duduk sama tamu salah. Udah serba salah, saudara. Tapi begitu kita kencingin, lega. Justru kencing itu, saudara, dia itu nggak menghilangkan tenaga, justru melegakan kita beraktivitas. Oh, pantas keluar kencing nggak wajib mandi, cukup istinja, bersihkan najisnya. Ya nanti kalau mau sholat cukup berwudu. Subhanallah, ternyata masuk di akal tidak? Masuk. Jadi jangan protes dulu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ini nggak logik. Ini syariat Islam nggak masuk di akal. Bukan nggak masuk di akal, akal ente yang nggak nyampe. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang saya sebut dengan istilah gagal paham. Itu namanya gagal paham. Dia punya logika, dia punya ilmu, tapi pahamnya gagal. Kenapa bisa gagal paham? Karena tidak diikat dengan